Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rano Falafi, NRP 15119100023 dari jurusan Teknik Instrumentasi angkatan 2019. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang switching and semiconductor power. Pertama, yaitu konsep power switching. Efisiensi adalah fitur terpenting dalam sistem elektronik daya, yaitu resistor. Jadi elemen rangkaian daya di PS adalah saklar pertama, yaitu yang kedua reaktor. Nah, saklar ideal dalam keadaan off, arus yang melewati saklar adalah 0 dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Dalam keadaan on, tegangan pada saklar adalah 0 dan saklar mampu melewatkan arus apapun yang melaluinya. Saklar dapat on dan off secara instan. Saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan atau mempertahankan status on atau off. Karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi sekitar. Nah, ini adalah contoh saklar ya teman-teman, saklar ideal. Nah, saklar nyata yaitu keadaan off saat ini bukan 0. Arus ini disebut sebagai arus bocor. Kapasitas pemblokiran tegangan status off terbatas. Tegangan status on tidak 0. Tegangan ini disebut penurunan konduksi. Daya dukung arus keadaan on terbatas. Ada disipasi daya yang terbatas dalam status off dan status on. Konsekuensi dari waktu switching terbatas adalah kerugian switching yang terkait. Saklar nyata. Transisi saklar membutuhkan energi eksternal dan begitu juga keadaan saklar. Saklar nyata membutuhkan sirkuit pendukung untuk menyediakan energi ini. Karakteristik saklar terbatas secara termal, disipasi daya pada perangkat tidak 0. Itu muncul sebagai panas dan menaikkan suhu perangkat. Untuk menjaga kenaikan suhu perangkat yang tidak terbatas, alat bantu eksternal diperlukan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dari perangkat. Saklar nyata mengalami sejumlah mode kegagalan yang terkait dengan tegangan status off dan batas arus status on. Nah, pengalian daya praktis saklar yang tidak terkontrol. Saklar ditentukan oleh status sirkuit daya di mana perangkat terhubung. Tidak ada input kontrol ke perangkat, contohnya yaitu dioda. Saklar semi terkontrol. Saklar dapat diputar ke salah satu statusnya yaitu off atau on dengan input kontrol yang sesuai dengan terminal kontrolnya. Contohnya yaitu tristor. Kemudian yang ketiga yaitu saklar yang dikendalikan. Kedua, status saklar dapat dicapai melalui sinyal kontrol yang sesuai diterapkan ke terminal kontrol perangkat. Contohnya yaitu bipolar junction transistor ataupun BJT. Kemudian gerbang turn on tristor ataupun GTO. Beralih ke dioda. Nah, ketika dioda diberi bias maju FAK sampai lebih dari 0, dioda mendekati saklar on. Ini adalah rumusnya. VON dengan VF ion ditentukan oleh sirkuit eksternal. Kedua, ketika dioda dibias mundur FAK kurang dari 0, dioda mendekati saklar off. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi on dan off, dioda mendisipasi daya tertentu. Nah, ini dapat dilihat rumusnya, rugi konduksi, kemudian memblokir kerugian. Nah, kemudian dioda tidak memiliki input kontrol eksplisit. Kemudian yang kelima, untuk membatasi suhu sambungan agar tidak melebihi nilai yang diizinkan, perlu untuk membawa panas dari sambungan dan meneruskannya ke lingkungan. Yang selanjutnya yaitu dioda tidak memerlukan rangkaian penggerak. Kemudian yang ketujuh, dioda adalah saklar searah, melewati arus positif dan memblokir tegangan negatif.
Kedelapan yaitu energi lonjakan jangka pendek yang dapat ditahan oleh dioda diberikan oleh peringkat 12T-nya. Nah, ini adalah berikut spesifikasi penting dari dioda. Yang pertama adalah arus maju rata-rata, yang kedua tegangan pemblokiran terbalik, yang ketiga tegangan keadaan on, yang keempat off keadaan saat ini, yang selanjutnya impedasi mental, yang keenam membalikan waktu pemulihan, yang ketujuh tingkat 12T. Nah, ini adalah jenis-jenis dioda yang digunakan sebagai switching. Yang pertama yaitu dioda Schottky, memiliki tegangan status on rendah dengan kapasitas pemblokiran balik kurang dari 100 volt. Contohnya yaitu MBRP 360 CT Motorola. Yang selanjutnya yaitu dioda penyarah. Cocok sebagai dioda penyarah dalam aplikasi frekuensi saluran 50 atau 60 Hz. Waktu pemulihan tidak ditentukan, contohnya penyarah internasional seri 2020 ITS. Kemudian yang ketiga, dioda cepat. Memiliki waktu pemulihan yang sangat rendah dan cocok untuk aplikasi switching frekuensi tinggi. Karena kan pemulihannya yang rendah, jadi cocoknya itu buat aplikasi yang kira-kira frekuensinya yang sangat tinggi ya. Jadi bisa mempercepat proses. Contohnya Harris RHRJ 301 20 cc. Nah, tristor silicon SCR 1 dan 2 adalah keuntungan arus basis dari transistor. SCBO1 dan SCBO2 adalah arus bocornya. Kemudian dengan tidak adanya kontrol, IG sama dengan 0, arus anoda akan menjadi arus bocor kecil. Power switching. Mekanisme tristor atau silicon control rectifier SCR. Setelah arus anoda mencapai tingkat arus penguncian setelah pemicuan, perangkat tetap on. Kemudian gerbang mematikan. Untuk menghidupkan SCR, arus anoda harus dikurangi di bawah tingkat penahanan dan waktu yang relatif lama, memungkinkan tristor mendapatkannya kembali. Power switching, karakter switching dari SCR awal. Nah, ini dapat dilihat sendiri karakteristik switching dari SCR itu sendiri. Power switching. Nah, data yang ditentukan untuk SCR. Arus maju rata-rata, tegangan pemblokiran terbalik, tegangan pemblokiran maju, tegangan status on, off keadaan saat ini, kemudian turn on dan commutating limit, status off dan batas dV per dt yang diterapkan kembali. Yang selanjutnya impedansi thermal, selanjutnya waktu mematikan perangkat dV. Nah, lanjut power switching. Transistor persimpangan bipolar. Perangkat 3 terminal emitor, kolektor, dan basis. Kolektor emitor membentuk pasangan terminal daya. Basis emitor membentuk pasangan terminal kontrol. Kemudian di wilayah operasi aktif disipasi perangkat tinggi, di daerah jenuh basis overdrive. Perangkat menjatuhkan tegangan maju dan harus ditentukan oleh sirkuit eksternal. Nah, ini skemanya ya teman-teman. Nah, ini masih sekitar tentang kesimpangan bipolar.
Saklar membutuhkan waktu terbatas untuk menghidupkan dan mematikan setelah drive dasar dibuat. Perangkat membutuhkan sirkuit penggerak. Transistor memblokir tegangan positif dan melewatkan arus positif. Selama transien titik pengoperasian saklar harus dibatasi agar tetap berada dalam area operasi aman. Nah, ini bipolar junction transistor ataupun BJT. Karakteristiknya, ketika turn on, the base gets charged after delay, collector junction starts conduction. Kemudian jika mati yaitu IB1 dihapus dan negatif base drive setup. Outline. Nah, ini adalah outline, yaitu MOS kapasitor, kemudian NMOS karakteristik, PMOS karakteristik, DC karakteristik, noise margin, latch up, fast transistor, tri-step inverter. Introduction. Sejauh ini kami telah memperlakukan transistor sebagai saklar yang ideal. Transistor on melewati jumlah arus yang terbatas. Gerbang transistor, sumber, saluran semua memiliki kapasitansi. Juga jelajahi aparti sebelahnya dari level terdegradasi. Nah, ini adalah MOS kapasitor, yaitu ada 3: accumulation, depletion, inversion. Nah, ini adalah contoh dari accumulation, kemudian ini depletion, kemudian inversion. Nah, ini adalah terminal voltage. Mode operasinya yaitu gini ya, teman. VDS sama dengan VD kurangi VS sama dengan VGS kurangi VGD. Nah, ini adalah NMOS cut off, yaitu IDS sama dengan 0. Nah, ini adalah NMOS linear. Contoh skemanya seperti ini, gambar dari NMOS linear ini sendiri. Kemudian NMOS saturation. Kemudian channel charge. Seperti ini rumusnya. V sama dengan VGC kurangi VT sama dengan VGS kurangi VD per 2 kurangi VT per VGC kurangi VT. Nah, current velocity. Pengisian dilakukan oleh kecepatan pembawa V sebanding dengan medan E lateral antara sumber dan saluran. V sama dengan ME, M disebut mobilitas, E sama dengan VDS per L. Sebagai operator untuk melintasi saluran, T sama dengan L per V. Nah, ini adalah rumus dari NMOS linear 1 sampai 5. Beta sama dengan IC OX V per L. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Apabila kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.